Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua ya? Semoga anak-anak beserta keluarga di rumah, juga Bu Guru, tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita tetap bisa melaksanakan aktivitas kita, yaitu belajar bersama seperti biasanya. Anak-anak, pagi ini sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa, mari kita sama-sama berdoa. Semoga ilmu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini bisa mudah difahami oleh anak-anak. Ayo berdoa sama Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pada materi pelajaran PAI, yaitu materi tentang huruf hijaiyah dan harokatnya. Anak-anak pasti sudah tahu huruf hijaiyah, karena anak-anak itu pasti semuanya sudah ikut ngaji di TPQ atau TPA ya. Huruf hijaiyah adalah huruf yang kita gunakan atau yang tertulis di dalam Al-Quran. Maka kita sebagai umat Islam harus bisa membaca Al-Quran. Sebelum kita bisa membaca Al-Quran, maka kita harus tahu dulu huruf-huruf yang digunakan untuk menulisan di dalam Al-Quran. Jadi huruf A yang ada di dalam Al-Quran itu tertulis dengan huruf hijaiyah. Anak-anak, huruf hijaiyah jumlahnya ada 29. Pagi ini kita akan mempelajari tentang huruf hijaiyah beserta harokatnya. Karena apa? Karena huruf hijaiyah jika tidak dikasih harokat, maka kita tidak akan bisa membacanya. Ya, seperti huruf A, B, C, kalau tidak ada huruf vokalnya maka tidak bisa dibaca. Sama huruf hijaiyah pun seperti itu. Jika tidak dikasih harokat maka tidak bisa dibaca. Yuk sekarang kita akan melihat huruf hijaiyah. Nah ini anak-anak, huruf hijaiyah ada 29 di situ ya. Pasti anak-anak sudah tahu dan pastinya juga sudah hafal. Meskipun sudah hafal, alangkah baiknya Bu Guru tetap membacakan huruf hijaiyah. Yaitu yang pertama itu ada, ayo coba anak-anak ketika Bu Guru membaca, anak-anak perhatikan ya. Yang pertama atau nomor 1 itu alif. Nah, bentuknya alif seperti angka 1. Nah, itu alif. Kemudian seperti perahu yang ada titiknya di bawah itu ba. Kemudian bawahnya ta. Bawahnya lagi fa. Fa. Kalau bilang fa yaitu lidahnya di tengah-tengah gigi. Fa. Kemudian bawahnya jim. Kemudian ha, bawahnya lagi kho. Nah, beda ya antara ha tanpa ngorok, kalau kho ada ngoroknya. Kemudian bawahnya dal. Bawahnya lagi zal. Kemudian ro, za, sin, shin, shot, bot, to, dho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, hamzah, dan ya. Nah, itu adalah huruf hijaiyah. Yang mana mulai alif sampai ya belum dikasih harokat. Ya anak-anak ya, itu belum ada harokatnya.
Kenapa kita perlu kasih harokat? Biar kita bisa membaca. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang harokat atau tanda baca. Jadi anak-anak, kalau besok ada soal apa yang dimaksud tanda baca, yaitu harokat. Jadi harokat itu sama dengan tanda baca. Sekarang kita pelajari di dalam Al-Quran itu ada 8 tanda baca atau harokat. Yang pertama yaitu harokat fathah. Harokat fathah itu berbunyi A. Kemudian 2, harokat kasroh berbunyi I. 3, tanda baca atau harokat dhammah berbunyi U. Kemudian 4, fathatain berbunyi an. Kemudian bawahnya kasrotain berbunyi in. Dhammatain berbunyi un. Kemudian sukun itu tidak ada bunyinya, alias mematikan, untuk mematikan ya. Kemudian tasdid untuk menggandakan. Maksudnya tasdid yaitu untuk menebalkan bacaan. Nah, itu adalah tanda baca. Untuk bentuk tanda baca, mungkin besok pertemuan yang akan datang akan dikasih Bu Guru contoh. Untuk kali ini kita akan mempelajari tanda baca fathah. Nah, itu anak-anak. Tadi Bu Guru bilang tanda baca. Sekarang di situ kelihatan ada tanda baca. Tanda baca fathah itu bentuknya itu seret di atas huruf hijaiyah. Ya. Berbunyi A. Nah, di situ ada huruf hijaiyah ba, ketika dikasih fathah bunyi ba. Ya. Ba, ta, ja, ha, da, za, za, sa, sha, so, bo, to, do, a, gho, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Nah, itu semua huruf hijaiyah itu ya, itu semuanya adalah berharokat fathah. Letaknya harokat fathah di atas, bentuknya seret. Bunyinya A. Ya, anak-anak ya. Bunyinya A. Jadi semua tanda baca yang letaknya di atas huruf hijaiyahnya, semuanya ya, yang letaknya di atas huruf hijaiyah yang bentuknya seret. Nah, itu adalah tanda baca fathah. Berbunyi A. Nah, itu anak-anak. Jadi anak-anak harus bisa membaca. Besok kalau sudah tentang huruf hijaiyah ini selesai semua, anak-anak diharapkan bisa membaca huruf hijaiyah dengan harokatnya. Ya anak-anak ya. Jadi ini yang ada di layar ini semuanya itu tanda baca harokat fathah. Untuk tanda baca harokat kasroh, dhammah, fathatain, kasrotain, dhammatain, sukun dan tasdid akan kita pelajari pada minggu yang akan datang. Pagi ini kita cukup untuk mengenal huruf hijaiyah beserta tanda baca harokat fathah dan cara membaca harokat fathah saja dulu. Jadi anak-anak setelah ini silakan dibaca berulang-ulang ya, dibaca berulang-ulang biar mudah hafal, bukan hafal, biar mudah anak-anak untuk membaca huruf hijaiyah, khususnya yaitu yang masih berharokat fathah. Jadi anak-anak di samping setelah menyaksikan tayangan video ini, diharapkan anak-anak tetap membaca kitabnya, kitab PAI dan juga LKS-nya. Di situ juga banyak contoh-contoh bacaan
harokat fathah. Ya namanya biar lebih lancar. Anak-anak, kiranya sampai di sini saja pelajaran kita pada pagi hari ini. Ingat anak-anak, tetap belajar di rumah, tetap semangat belajar sama orang tua. Jangan lupa tetap dibaca bukunya, buku panduan, buku PAI-nya dan juga LKS-nya. Ya. Akhirnya pelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.